Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomena intoleransi di Indonesia. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu intoleransi. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama atau kelompok-kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Berikutnya adalah mengapa perilaku intoleransi itu bisa terjadi. Intoleransi itu bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia dan banyaknya ejekan negatif tentang kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Jadi apa penyebab terjadinya intoleransi di Indonesia? Jadi yang pertama itu faktor demokrasi yang didominasi low class. Iklim demokrasi di Indonesia masih sangat kurang ideal. Demokrasi itu sangat ideal dalam kondisi sosial masyarakat yang kelas menengahnya dominan. Akan tetapi, kondisi di Indonesia didominasi oleh masyarakat kelas bawah atau low class. Masyarakat kelas bawah ini biasa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam demokrasi, masyarakat yang low class ini cenderung ingin melakukan sesuatu perubahan yang cepat, kritis, dan tetapi tidak rasional. Jadi, dengan demikian, demokrasi di Indonesia yang didominasi masyarakat kelas bawah itu kemudian dianggap sebagai kondisi yang sebebas-bebasnya. Terlebih lagi, kondisi di Indonesia amat sangat majemuk dari sisi agama, suku bangsa, etnis, budaya, dan sebagainya. Jadi lambat laun perbedaan ini terus dicari celahnya sehingga mencari nilai primordialisme. Disinilah muncul tindakan-tindakan intoleransi terhadap sesama. Faktor penyebab intoleransi Indonesia selanjutnya adalah yaitu dengan perkembangannya medsos. Melalui perkembangan medsos, paham intoleran banyak disebarluaskan. Kalau dulu orang mengajarkan paham radikal itu melalui cara pertemuan atau cara diskusi. Sekarang sudah menggunakan medsos. Bagaimana orang itu bisa intoleran? Belajar dari medsos. Bagaimana seorang bisa itu jadi teroris? Ya, mereka belajar dari medsos. Perkembangan medsos menjadi tantangan bersama semua pihak untuk memerangi intoleransi. Sebab selain sisi negatif, medsos juga mempunyai sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Yang negatif inilah yang perlu kita antisipasi. Khususnya bagaimana kita membangun toleransi baik lewat edukasi maupun langkah lainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengatasi intoleransi di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mengatasi intoleransi di Indonesia. Yang pertama adalah kita tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lain lebih baik. Tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Selanjutnya, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma atau mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.